Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan judul proposal yang akan saya angkat menjadi tugas terakhir saya dalam menyelesaikan studi perkuliahan saya di Perguruan Tinggi Universitas Fatimura Ambon. Di sini saya mengangkat judul yaitu Peran Perempuan dalam Politik di DPRD Ambon pada tahun 2019 sampai dengan 2021. Saya mengangkat judul ini karena saya ingin melihat bagaimana sih peran perempuan dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja perempuan di legislatif di DPRD Kota Ambon. Lalu yang kedua, bagaimana pandangan anggota legislatif perempuan DPRD Ambon terhadap hak politik perempuan. Lalu yang ketiga, bagaimana hambatan keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi DPRD Ambon pada tahun 2019 sampai dengan 2021. Maka dari permasalahan yang saya jelaskan tadi, maka dari situ saya akan melakukan penelitian. Jika dalam tahap ini akan terselesaikan, maka saya akan melakukan penelitian di DPRD Kota Ambon. Baiklah, saya akan menjelaskan, yaitu DPRD Kota Ambon merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah di Kota Ambon. Anggota DPRD Kota Ambon terdiri atas anggota partai politik serta pemilihan umum yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Fungsi DPRD Kota Ambon mempunyai fungsi sebagai pembentuk perda atau peraturan desa, anggaran, dan pengawasan. Lalu sedangkan tugas dan wewenang DPRD Kota Ambon adalah membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, membahas dan memberi persetujuan rancangan anggaran peraturan daerah mengenai APBD. Lalu saya akan menjelaskan mengenai perempuan di Indonesia. Kita ketahui perempuan Indonesia kini mengalami ketimpangan sosial dan budaya. Di berbagai penjuru Nusantara, banyak perempuan yang buta atau dibutakan secara struktural akan potensi dirinya sehingga hanya menjalankan peran sekunder di dalam masyarakat. Patut disayangkan karena secara demografi jumlah perempuan di Indonesia lebih banyak dari pria. Padahal jika perempuan mendapat kesempatan dan peran yang seimbang dengan pria, maka potensi sumber daya manusia di Indonesia menjadi jauh lebih besar. Dan hal tersebut akan menguntungkan dan memberi manfaat bagi pembangunan bangsa. Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, hampir tidak pernah ada tempat yang layak bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam posisi simetris, sepadan, dan saling bersinergi dengan kaum laki-laki. Misalnya saja dalam sejarah perjalanan pemilu di Indonesia yang sudah dilakukan sebanyak 9 kali. Mayoritas peserta pemilu umumnya didominasi oleh kaum laki-laki sehingga keberadaan kaum perempuan menjadi tak terwakili dalam semua jabatan di politik. Karena posisinya asimetris dan hampir semua jabatan politik, maka baik yang diangkat maupun yang dipilih lebih banyak dikuasai oleh laki-laki. Sehingga sangat wajar kalau kebijakan publik maupun politis yang dihasilkan tidak mengakomodasi kepentingan politik kaum perempuan. Perempuan dan politik merupakan rangkaian dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Kita ketahui itu, perempuan seringkali digunakan alat atau strategi oleh partai politik. Perempuan sering dijadikan slogan untuk mencari suara, akan tetapi setelah pemilu berlangsung, partai politik akan lupa pada janjinya. Slogan tersebut dimaksudkan sebagai kampanye agar perempuan tertarik menyumbangkan suaranya pada partai politik. Perempuan sering dijanjikan setelah pemilu berakhir dan mencapai kemenangan akan dijadikan sebagai agenda politik. Akan tetapi, janji kampanye itu tidak direalisasikan. Bahkan proses penjaringan calon anggota legislatif dilakukan, perempuan tidak diajak. Kalaupun diajak, perempuan ditempatkan di nomor bawah atau yang lebih dikenal dengan nomor lebih di bawah. Dengan begitu, jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sangat menurun. Maka, dari penjelasan di atas, masalah politik inilah yang harus dipegang oleh perempuan di Indonesia. Bagaimana urusan-urusan perempuan secara psikologis dan kultur yang bersifat inheren
atau menginternal lebih diketahui oleh perempuan itu sendiri. Maka dari penjelasan yang telah saya paparkan di atas, di situ saya mengangkat judul peran perempuan agar mengetahui sebagaimana peran perempuan di dalam politik di DPRD Ambon di dalam pemberlakuan perempuan di dalam politik. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah saya paparkan, maka saya memberikan batasan-batasan masalah dalam penelitian ini yang akan saya lakukan nanti. 1. Bagaimana peran perempuan dalam politik. 2. Bagaimana pengaruh perempuan dalam politik. Yang ketiga, faktor apa saja yang menghambat kinerja anggota DPRD Ambon dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Lalu yang keempat, bagaimana kinerja anggota DPRD Ambon dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Lalu saya akan membaca rumusan masalahnya, yaitu ruang lingkup permasalahan perlu dibatasi lagi agar terhindar dari masalah-masalah yang tidak berguna. Contohnya berdasarkan batasan masalah, maka dari penelitian yang akan saya lakukan akan merumuskan masalah dalam beberapa pokok permasalahan yang akan saya angkat menjadi acuan saya untuk mengangkat judul ini. Maka manfaat dari penelitian yang akan saya lakukan nantinya yaitu secara teoritis diharapkan agar setiap karya ini dapat menambah nuansa dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan perempuan dan politik, khususnya keterwakilan di parlemen. Lalu yang kedua, secara praktis. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan salah satu usaha atau cara untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan serta sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Patimura Ambon. Yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsi pemikiran sebagai masukan dalam rangka meningkatkan kemajuan Indonesia, terkhususnya untuk perempuan di Indonesia. Lalu yang kedua, bagi masyarakat sebagai tambahan informasi untuk memberikan wawasan pemikiran tentang hak politik perempuan di Indonesia. Sekian hasil presentasi saya, jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.